Nah setelah ngeliat semua itu, yang bikin gue geleng-geleng kepala dan emosi itu ngelihat corporate governance mereka ini. Karena di situasi berdarah-darah, pas rugi ditahan udah tembus 507 miliar, operasional murni minus. Menurut beberapa orang, manajemennya KFC atau Fast malah nekat ngelakuin keputusan yang, karena di laporan arus kas mereka tercatat mereka ngabisin dana untuk CAPEX, capital expenditure, belanja modal sebesar 1 triliun. Dengar baik-baik ya, 1 triliun rupiah yang mayoritas dana ini dibakar untuk penambahan aset tetap, renovasi cabang biar kelihatan kekinian, perbaikan kosmetik lainnya. Padahal menurut gua, udah tahu mereka digrogotin sama opsi yang kecil nih, dan mereka susah mempertahankan yang di atas. Dengan situasi kas bersih dari operasional jualan ayam sisa 200 miliar, tiba-tiba investasi gede-gedean buat poles tampilan cabang-cabangnya mereka. Nah uangnya itu pun dapat dari utang bank jangka panjang yang bengkak sampai 1,8 T. Anyway, gue masih lumayan bingung sih, dan nggak heran auditor independen ngasih stempel going concern. Kalau utang ini harus dibayar dan bank stop kasih kelonggaran, ya susah. Jadi makanya dengan kondisi utang yang nyekek dan working capital yang minus triliunan dan cabang yang terus berguguran, pertanyaan sekarang, apakah ini akhir dari riwayat KFC di Indonesia? Jadi gue sendiri tuh ngeliat ini tuh ada beberapa kerangka skenario lah buat ngebedah nasib masa depannya. Jadi worst case scenario yang paling buruk, manajemennya tuh telat putar balik utang jangka pendek yang 1,3 T akhirnya jatuh tempo. Dan bank nolak rollover atau namanya memperpanjang fasilitas kredit. KFC terpaksa masuk ke meja PKPU. Kalau mentok saham pengendali harus dilepas paksa ke pihak ketiga dengan valuasi yang udah ancur-ancuran, atau terpaksa likuidasi dan tutup ratusan outlet lainnya secara massal. Itu untuk bayar utang. Nah, tapi ada best case scenario-nya. Skenario terbaik, restrukturisasi radikal dan brutal. Manajemen harus buang ego atau positioning mereka lah sebagai pemain liga utama. Realistis, potong cabang-cabang flagship raksasa yang cost-nya, biayanya itu nyedot darah perusahaan. Ubah format bisnis jadi lebih ramping, fokus ke cloud kitchen, take away, atau macam-macam lah. Atau bahkan booth-booth kecil di area yang padat penduduknya. Dan sisanya ya kita nggak bisa tahu ke depannya gimana. Yang gue bersyukur cerita-cerita kayak gini tuh selalu ngingetin ke kita, no one is too big to fail. Gak ada perusahaan atau manusia di dunia ini yang merasa mereka sudah hebat, pintar, dan tidak akan gagal walaupun backingannya konglomerat. Cuma ya we'll see, bisa aja kejadian apapun terjadi. Menurut kalian gimana? See you guys next video, bye bye.